Komisi Pemilihan Umum Riau melakukan kegiatan asistensi dalam rangka persiapan sidang perselisihan hasil pemilihan Pilkada 2020 pada Mahkamah Konstitusi. Acara ini dihadiri oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Awilan Sukaya dan Farhul Huda. Acara ini juga dihadiri oleh anggota KPU dari Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti diketahui, ada 5 kabupaten di Provinsi Riau yang menggugat hasil pemilihan Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi. Kelima kabupaten itu yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Anggota Divisi Hukum KPU Riau Firdaus menerangkan bahwa saat ini KPU Riau memberikan asistensi terhadap 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesiapan kedua kabupaten ini dalam menyusun jawaban dan alat bukti yang sudah dibuat. Ada 5 kabupaten yang masuk di permohonan hasil sengketa di Provinsi Riau, 5 kabupaten. Yaitu Inhu, Kuansing, Loku, Rohil, dan Meranti ya. Seperti yang kita ketahui bersama, mungkin sudah tersebar informasinya. Nah, kemudian hari ini kami melakukan asistensi ya. Asistensi itu semacam supervisi, memberikan arahan terhadap 2 kabupaten, yaitu Indragiri Hulu dan Rokan Hulu, terhadap kesiapan mereka, terutama dalam menyusun jawaban dan alat bukti yang sudah mereka buat ya. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk memastikan penyusunan jawaban dan alat bukti yang mereka coba sudah buat itu sudah sesuai dengan norma-norma dan keteraturan yang sudah dibuat formatnya oleh KPRI melalui pedoman teknis ya Pak Kabak ya, nomor 15 ya. Surat keputusan pedoman teknis nomor 15 tahun 20. Hanya memastikan itu saja. Karena kita melihat yang 2 ini, Indragiri Hulu dan Rokan Hulu, itu secara presentasi dia masuk ambang batas ya. Kita prioritaskan dulu itu yang pertama. Yang 2% itu ya Pak? Oh iya, yang batasnya 2%, 1,5% dan 1%. Kita prioritaskan dulu hari ini. Kemudian yang 3 lagi, kita lihat nanti apakah tanggal 18 itu mereka masuk atau tidak di BPRPK ya. Karena yang 3 itu kan ambang batasnya kan tidak masuk. Nah, kalau masuk nanti di tanggal 18 di website MK tercatat mereka diregister, kita akan panggil tanggal 19 kemari. Jadi prioritasnya 2 kabupaten kota. Ya, 2 kabupaten kota ini karena secara ambang batasnya masuk ya, masuk. Nah, kemudian yang 3 kita lihat nanti di tanggal 18 besok. Apakah diregister oleh MK apa tidak? 3. Kalau nanti diregister kita panggil. 3 itu apa saja Pak? Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Pulau Meranti. Pulau Meranti, berarti 3 itu peluangnya menunggu keputusan dari. Ya, begitu hitung-hitungan kita ya, hasil pencermatan kita. Sementara seperti itu. Tentu kami melihat permohonan-permohonan diajukan dan kami sudah menyiapkan jawaban dan alat bukti serta saksi yang hari ini coba kita diskusikan. Tentu kalau melihat jawaban yang kami buat serta dalil aduan yang mereka sampaikan, tentu kami inginnya seluruh permohonan itu ditolak ya. Tapi kalau soal kadistanya itu nanti kan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Nah, kami berupaya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin menyusun jawaban dan alat bukti serta saksi sehingga bahasanya seperti ini bisa meyakinkan MK bahwa tahapan dan pekerjaan kami lakukan ini benar menurut undang-undang. Nah, itu bahasanya seperti itu. Di sini ada peran Bawaslu Pak. Ya. MK akan memperhatikan rekomendasi dengan Bawaslu. Apakah KPU sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Pak? Nah, sifatnya di setiap daerah ini sudah melakukan koordinasi.
Contohnya, misalkan di Inhu, di Kuansing, mereka sudah berkoneksi dengan Bawaslu. Ada nggak rekomendasi ataupun putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh pasangan calon? Kita sudah dapatkan itu, sudah melakukan, dan nanti tentu dalam jawaban kita sampaikan bahwa ini sudah direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU dan sudah kami tindak lanjuti. Kemudian keputusan ini sudah ditindaklanjuti, ya seperti itu. Dan Bawaslu kan juga akan memberikan keterangan. Nah, makanya saya sampaikan tadi, kami dalam menyusun jawaban tentu akan memperhatikan permohonan yang disampaikan, dan kami akan menyusun jawaban serta alat buktinya, sehingga jawaban yang kami sampaikan ini bisa meyakinkan, saya katakan bisa meyakinkan MK bahwa apa yang sudah kami lakukan itu sudah benar menurut aturan. Adakah dalil-dalil dari pemohon terhadap termohon yang dipatahkan oleh Bawaslu, Pak, yang telah diselesaikan oleh Bawaslu? Sebagian tentu ada, ya. Ini misalkan dalilnya permohonannya ini penggunaan surat suaranya kok berbeda dengan ini. Nah, sudah ada diselesaikan dalam rapat pleno, sudah hadir di situ saksi, sudah hadir di situ Bawaslu. Nah, tentu kita sampaikan ini nanti berdasarkan alat buktinya. Nah, saya tadi katakan bahwa kita menyusun jawaban ini juga akan menyertakan alat buktinya dan serta saksinya. Nah, kalaupun nanti Bawaslu menyatakan ya sudah, itu sudah ada keputusannya, dalil yang seperti Abang sampaikan tadi, ini permohonannya A, kemudian sudah diputuskan oleh Bawaslu A, tentu akan kita sampaikan itu. Apakah KPU provinsi akan memberikan pendampingan hukum kepada KPU daerah kabupaten kota? Ya, tidak hanya 2 ya, 5 kabupaten ya, kalau nanti yang masuk sekarang ya. Nah, kami sudah meminta masing-masing kepada kabupaten yang 5 ini, pertama untuk menyiapkan jawaban, ya. Kemudian yang kedua menyiapkan daftar alat buktinya. Yang ketiga menyiapkan daftar alat saksinya. Yang keempat menyiapkan kuasa hukum masing-masing. Nah, tugas KPU provinsi melakukan supervisi, monitoring, asistensi. Nah, ini hari ini supervisi, asistensi hari ini. Nah, monitoring terhadap kegiatan yang tadi. 1, menyusun jawaban, kedua menyusun alat bukti, ketiga menyusun saksi, dan keempat menyiapkan kuasa hukumnya. Ini menjadi skala prioritas bagi kami, sehingga nanti 4 yang saya sampaikan tadi itu sudah terpenuhi oleh masing-masing kabupaten kota yang dimohonkan di MK. Nah, proses ini selaras dengan surat pedoman teknis nomor 15 tahun 2020 dari KPRI. Saat ini KPU Riau tengah memprioritaskan Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hulu, karena secara presentase kedua kabupaten ini masuk dalam ambang batas syarat gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, apabila 3 kabupaten lainnya memenuhi syarat gugatan dan diregister oleh Mahkamah Konstitusi, maka KPU Riau tanggal 19 Januari 2021 nanti juga akan menghadirkan 3 kabupaten tersebut untuk mempersiapkan bukti-bukti terkait gugatan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi nantinya. Dari KPU Provinsi Riau, Effendi dan kameramen Faiz melaporkan untuk Traju TV.